menjadi ciri orang modern. Bahkan bagi banyak orang hari-hari ini, marah seringkali dianggap sebagai bagian dari solusi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya kalau kita jujur, bukan soal marahnya itu yang dosa atau marahnya yang salah, tetapi seringkali yang harus kita tanyakan, mengapa kita marah, ya kan? Atau terhadap siapa kita marah? Lalu bagaimana marahnya kita, gitu. Itu yang menentukan banyak. Contohnya sederhana, mengapa kita marah, ya kan? Ada banyak orang marah alasannya nggak benar. Dia cuma marah karena dia tersinggung, misalnya. Dia marah karena apa yang diharapkan tidak terjadi, misalnya. Belum tentu karena kesalahan, gitu. Ada juga yang marahnya salah terhadap siapanya. Sebetulnya dia sedang marah sama atasannya, gitu. Tapi karena kesal, gitu, karena jengkel, akhirnya marahnya ditumpahkan kepada istrinya, gitu. Ada banyak istri-istri yang sebetulnya sedang jengkel sama suaminya, tapi marahnya ditumpahkan kepada pembantu, kepada anak-anak, misalnya, ya kan? Nah, lalu juga gimana marahnya? Ada banyak orang sebetulnya udah bukan marah, tapi udah menganiaya, misalnya. Ada banyak orang sebetulnya udah bukan marah, tapi maki, saudara-saudara. Nah, ini yang saya bilang bahwa marah hari-hari ini sudah menjadi warna suram dalam kehidupan kita, karena orang sudah penuh dengan emosi. Tetapi hari ini sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan betul, di zaman modern ini dunia makin menegangkan, dunia makin sibuk, tetapi biarlah hati kita tetap penuh dengan ketentraman, sehingga kalaupun kita marah kita tidak menjadi batu sandungan, marah kita tidak mendatangkan dosa, tapi marah kita justru mendatangkan hal-hal yang positif dalam hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari-harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang marah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sesabar-sabarnya orang pasti dia pernah marah, ya kan? Nah, tetapi kalau kita bicara tentang marah, berarti kita mesti jelas kenapa seorang itu marah, ya kan? Lalu terhadap siapa dia marah? Lalu bagaimana dia mengungkapkan amarahnya? Nah, segala sesuatunya itu harus jelas. Nah, kalau kita lihat dalam Mazmur 37, ayat yang pertama sampai yang ke-12, Mazmur 37 ayat yang pertama sampai yang ke-12, demikian firman Tuhan di bawah judul perikop kebahagiaan orang fasik semu. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati, haleluya, akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat kenapa Alkitab dengan tegas berkata, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, pertanyaannya, mengapa Alkitab menyatakan dengan tegas berhentilah marah? Apakah itu berarti kita nggak boleh marah sama sekali? Anak kita salah, kita nggak boleh marahin. Suami kita salah, nggak boleh kita tegur. Anak buah kita salah, tidak boleh kita peringati. Apakah itu berarti bahwa kita harus jadi orang yang diam? Orang mau buat apa aja kita mesti diam sama sekali? Tidak. Tetapi ada hal-hal penting yang harus kita pikirkan. Yang pertama saya pelajari, kita sering kali marah untuk alasan-alasan yang keliru. Nah, ini harus kita sadari. Coba lihat ayat yang pertama, ayat yang kedua dikatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab
mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi yang pertama yang harus kita perlu mengerti, kita seringkali marah untuk alasan-alasan yang keliru. Contohnya sederhana, orang tua dan anak. Ada banyak orang tua yang marah sama anaknya tidak konsisten. Dia marah tergantung suasana hatinya. Kalau hatinya lagi senang, anak mau buat apapun silahkan. Tapi kalau hatinya lagi jengkel, anak salah sedikit, dia marah, dia maki. Jadi sebetulnya dia marah bukan untuk pendidikan anaknya, tapi dia marah hanya untuk mengungkapkan kejengkelan, kebencian, sakit hatinya, dan itu berbahaya. Marah seperti itu akan menjadi marah yang gelap. Marah yang seperti itu bisa menjadi marah yang gak sadar akan diri. Dia pukul, dia hajar, bahkan kadang-kala bukan cuma pukul dan hajar, saya sudah siksa saudara-saudara. Sebagai hamba Allah saya mengingatkan, ada banyak orang marah, alasan-alasan yang dia sampaikan sebetulnya keliru. Contohnya sederhana, suami stres di kantor, dia pulang marah-marah, istrinya salah sedikit, dia bentak, dia maki. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, istrimu salah, perlu engkau tegur, perlu engkau perbaiki, perlu engkau koreksi, karena engkau adalah kepala dalam keluarga, engkau adalah pimpinan dalam keluarga, imam yang Tuhan percayakan. Tapi itu bukan berarti engkau bisa seenaknya terhadap dia. Begitupun istri-istri, kadangkala sudah kecewa sama suaminya, masalah sama mertua, anak salah sedikit langsung dipukul, langsung dibentak. Ini yang saya bilang, kita seringkali marah untuk alasan-alasan yang keliru. Alkitab dengan tegas bilang, jangan marah karena seorang yang berbuat jahat atau seorang yang hidupnya nggak benar tapi hidupnya diberkati. Ada banyak orang juga marah karena lihat, orang lain kok lebih sukses, orang lain kok lebih hebat, lalu dia mulai memfitnah, lalu mulai akhirnya melontarkan isu-isu yang enggak. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kalaupun kau menjadi marah, alasan harus benar. Yesus marah dengan tegas berkata, rumahku harus disebut rumah doa. Kenapa engkau menjadikannya sarang penyamun? Yang kedua saya pelajari, kita seringkali marah karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Coba saudara lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi yang kedua saya pelajari bahwa kenapa Alkitab berkata berhentilah marah, karena kita seringkali marah karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang marah sebetulnya karena panik. Ada banyak orang marah sebetulnya karena sedang khawatir, kalau dia mulai marah dalam hidupnya. Tapi kalau dia mau percaya kepada Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yusuf punya alasan untuk marah, tetapi dia bilang, aku inikah pengganti Allah? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Kenapa Yusuf tidak marah di tengah semuanya itu? Jawaban saya sederhana, karena Yusuf percaya ada Tuhan yang membela, ada Tuhan yang menguatkan, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, dan ada Tuhan yang selalu menolong tepat pada waktunya. Berarti sekali lagi saya ulangi bahwa kita seringkali marah untuk alasan-alasan yang keliru. Yang kedua, kita seringkali marah karena kita tidak percaya dan tidak berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, coba saudara lihat pada ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 dikatakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan hentikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berarti yang ketiga saya pelajari, kita seringkali marah. Kenapa? Karena kita tidak menyadari jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan itu unik. Kadangkala Tuhan gak bekerja seperti yang kita harapkan. Kadangkala Tuhan gak menjawab doa kita seperti yang kita minta. Tapi Tuhan jalannya unik. Tetapi ini yang kadangkala membuat kita gak sabar. Ini yang kadangkala membuat kita, kenapa sih begini? Dan akhirnya kita mulai marah. Kita marah terhadap diri sendiri, kita marah terhadap Tuhan, kita marah pada orang di sekitar kita. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, Ayub berkata begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dengan lain kata, Ayub berkata, meskipun aku gak mengerti jalannya hari ini, tetapi aku tahu saatnya akan tiba, aku akan memahami bahwa apapun yang Tuhan kerjakan pasti baik dalam kehidupan kita. Jadi ingat, kita seringkali marah untuk alasan-alasan yang keliru. Yang kedua, kita seringkali marah karena kita tidak percaya dan tidak berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, kita seringkali marah karena kita tidak menyadari jalan-jalan Tuhan. Yang keempat, coba lihat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan demikian, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Berarti yang keempat, yang terakhir saya pelajari, kita seringkali marah karena tidak menyadari dampak negatif dari marah itu. Marah itu sendiri bisa membuat saudara kehilangan damai. Marah itu sendiri bisa membuat saudara makin jauh dari Tuhan. Marah itu sendiri akhirnya bisa membuat tubuh saudara tertekan dan akhirnya penyakit mulai menyerang. Sebagai hamba Allah saya mau ingat,
ingatkan buat saudara, engkau boleh marah jika alasannya benar, tetapi caranya juga harus benar, terhadap orangnya juga harus benar. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, kuasai diri, jadi tenang. Ingat, ada banyak dampak-dampak negatif kalau kita melampiaskan amarah kita dengan emosi yang mendalam. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, ketika engkau marah, tanyakan kepada diri saudara sendiri, adakah amarah saya ini untuk mengubah orang lain? Adakah di tengah amarah saya tetap jadi berkat? Adakah di tengah amarah saya justru meninggikan nama Kristus? Mungkin saudara berkata, itu kan gak mungkin punya. Loh, kenapa? Orang di tengah marahnya bisa tetap menyatakan kasih Kristus. Dalam marahnya tetap dapat menyatakan hal-hal yang baik yang harus disampaikan. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mengingatkan, biarlah setiap kita menguasai diri dalam segala perkara, dan lewat hidup kita, lewat masa-masa yang sukar, bahkan lewat kita mendidik dengan amarah, tetap di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, saya juga mau berdoa buat setiap yang sakit, setiap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba berdoa buat mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba juga doa buat orang muda yang sedang ada dalam pergumulan. Bapa, hamba berdoa buat setiap mereka yang sedang bingung dengan pekerjaannya. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, atau mereka yang hari ini mudah marah, atau mereka yang memang hidupnya dikuasai dengan amarah. Hamba doa di dalam nama Yesus, sehingga kami mulai menguasai diri, kami mulai menyalibkan daging, dan kami mulai berjalan dengan kesabaran dan penguasaan diri, dan kami percaya kemuliaan Tuhan akan nyata. Hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup. Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Yang terbaik Dia berikan buat kita yang percaya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang timbul dalam pikiran kita kasihan, kita turut menangis bersama dia, karena menangis bersama dengan orang yang menangis adalah satu sikap otomatis. Tetapi tahukah saudara, jauh lebih sukar tertawa bersama dengan orang yang tertawa. Ketika orang itu sukses, ketika orang itu diberkati, ketika orang itu maju, ketika orang itu berhasil, dapatkah kita tersenyum dan berkata, selamat untuk keberhasilanmu, kamu memang hebat, kamu memang lebih dari saya. Tetapi seringkali yang terjadi, orang justru memfitnah, orang justru coba menjelek-jelekan sambil berkata, dia sukses karena pintar menjilat, dia sukses karena pakai dukun, dia sukses karena menghalalkan segala cara, dia sukses karena korupsi. Kita senang membuat orang lain itu suksesnya tercela. Tetapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, biarlah kita tertawa bersama dengan orang yang tertawa, kita menangis bersama dengan orang yang menangis. Disitulah terletak kebahagiaan yang sejati. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang membuka wawasan kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena jika kita melangkah dalam hidup ini dengan mengandalkan Tuhan dan berjalan seperti firman Tuhan, maka hal-hal yang dahsyat dan luar biasa senantiasa akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Dalam program ini kita sedang membahas tentang membunuh Lazarus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah Lazarus baru dibangkitkan dari kematian? Bukankah Lazarus sedang bercerita tentang pengalaman-pengalaman indah, pengalaman-pengalaman dahsyat yang dia terima dari Tuhan? Tapi tahukah saudara, tidak semua orang tersenyum bersama dengan dia? Tahukah saudara bahwa tidak semua orang memuji Tuhan bersama dengan dia? Tahukah saudara, tidak semua orang bersuka cita untuk karya yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya? Tetapi apa yang terjadi? Justru orang bersepakat, justru orang merancangkan yang jahat, orang merencanakan pembunuhan terhadap Lazarus. Kita lihat sama-sama dalam Yohanes pasal 12, Yohanes pasal 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Dalam Yohanes 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana,
Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Jadi perhatikan, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Dan mereka datang sekarang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lazarus tiba-tiba menjadi orang yang begitu populer. Lazarus tiba-tiba menjadi orang yang begitu dikagumi. Lazarus sekarang telah menjadi orang yang begitu dicari-cari orang karena kesaksiannya, karena kedahsyatan yang dia terima, sehingga orang menganggap, wah, ini seorang yang sangat luar biasa. Ayat 10. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Saya bisa bayangkan ketika Lazarus begitu dikagumi, ketika Lazarus begitu meyakinkan orang tentang pengalamannya yang dahsyat dan luar biasa, apa yang terjadi? Imam-imam kepala justru bermufakat untuk membunuhnya, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa belajar bahwa orang yang menerima mujizat, jangan enak-enakan saja. Jangan selalu pikir, oh saya udah terima mujizat, oh semua sudah beres. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan salah, masih ada tugas, sehingga kita tidak boleh takut. Karena setelah kita terima mujizat, ada tugas untuk kita jadi saksi, untuk kita jadi berkat, untuk kita menceritakan segala hal-hal yang manis yang kita terima bersama dengan Tuhan. Tetapi tertawa kita seringkali bukan merupakan tertawa orang lain. Kadang-kala tertawa kita justru kadang-kala menjadi amarah buat orang lain. Tertawa kita kadang-kala menjadi air mata orang lain, karena orang nggak bisa terima. Masa dia sekarang sudah enak-enak begitu, katanya iring Tuhan, apa itu? Sehingga ingat, kita masih ada tugas untuk menjadi saksi Tuhan. Jadi kita nggak boleh takut, kita nggak bisa enak-enak, kita nggak bisa santai-santai. Oh, saya udah terima mujizat, oke, semuanya udah beres. No, saya sudah terima mujizat, berarti saya harus bertindak. Karena dengar baik, setan nggak suka saudara diberkati, setan nggak suka saudara menjadi berkat, setan nggak senang rumah tanggamu diberkati, rumah tanggamu jadi berkat, sehingga dia selalu mau menyerang, dia selalu mau menggoncangkan. Kalau dia nggak bisa menggoncangkan saudara, dia nggak bisa adu domba di dalam keluarga saudara, dia nggak bisa buat suami benci istri, istri benci suami, sampai akhirnya mereka ribut terus-menerus. Nah, kalau setan nggak bisa buat begitu, apa yang terjadi? Setan akan kirim orang lain untuk menyerang, setan akan kirim orang lain untuk menggoncangkan, karena dia nggak suka sama sekali lihat kita diberkati dan menjadi berkat. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Nah, saya pelajari bagaimana setan coba untuk merampas berkat, kemenangan, mujizat yang sudah kita terima. Yang pertama, dia kirim orang-orang yang merancang yang jahat. Dia kirim orang-orang yang merencanakan yang jahat. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa bayangin, Lazarus yang tadinya lagi senang-senangnya, Lazarus yang lagi bersyukur-bersyukurnya, Lazarus yang lagi memuji Allah karena kedahsyatan kuasa yang dia terima, tiba-tiba dia dengar kabar saya mau dibunuh. Loh, kenapa mujizat justru membuat saya dibunuh? Loh, tadinya saya memang sudah mati, Yesus yang memberi saya hidup. Kenapa kehidupan yang sudah diberikan itu sekarang mau diambil lagi? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang mau ditaruh oleh setan dalam pikirannya, yaitu supaya dia kecewa. Dia kirim orang-orang yang merancangkan yang jahat. Dan sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau ada orang-orang yang merancangkan yang jahat buat hidup saudara, saudara jangan benci orang itu, tapi saudara lawan setan di dalam dirinya. Kenapa? Karena orang itu adalah orang-orang kiriman setan. Jadi saudara jangan benci orangnya, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, kata Alkitab. Yang kedua, bagaimana setan bekerja untuk merampas kebahagiaan, sukacita, kemenangan yang sudah kita terima dari mujizat. Yang kedua, dia buat hati kita kecewa. Jadi setelah dia kirim orang-orang yang merancangkan yang jahat, dia mau menyerang hatimu, supaya akhirnya hatimu menjadi kecewa. Dia berharap sampai Lazarus mulai berpikir, loh, kalau dia membangkitkan saya dari kematian, kenapa hanya sebegini singkat waktunya? Sekarang saya mau dibunuh lagi. Loh, apa yang terjadi? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan mau kita kecewa. Karena orang yang kecewa akan menjadi orang yang tidak berbuat apa-apa. Orang yang kecewa menjadi orang yang nggak peduli dengan Kristus. Orang yang kecewa menjadi orang yang menghalalkan segala cara. Tapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan bahwa waktu iblis mau taruh kecewa dalam hati saudara, belajar tolak dalam hati saudara dan bilang, Tuhan sudah terlalu baik buat saya. Masalah ada, persoalan ada, tapi kebaikan
kebaikan Tuhan tidak bisa dihapus hanya dengan masalah. Kebaikan Tuhan nggak bisa dihapus hanya dengan persoalan. Kebaikan Tuhan nggak bisa dihapus hanya dengan fitnah-fitnah yang saya dengar. Kebaikan Tuhan nggak bisa dihapus hanya dengan segala ketidakadilan yang sedang saya alami dalam hidup saya. Tuhan terlalu baik, saya mesti tetap bersyukur untuk segala kebaikannya. Yang ketiga, bagaimana cara setan mau merampas kita sehingga kita nggak bisa nikmati berkat dan nggak bisa jadi berkat. Yang pertama sudah saya jelaskan, bahwa dia akan kirim orang-orang yang merancang yang jahat. Yang kedua, dia mau buat hati kita kecewa. Dan yang ketiga, dia mau buat kita menjadi sombong. Dia mau membuat kita menjadi masa bodoh dengan yang lain. Toh saya sudah terima mujizat, toh saya sudah alami hal yang baik. Dan akhirnya kalau ada kesombongan itu menjadi celah. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Oh, Lazarus dia jaga hatinya. Dia jaga hatinya. Dia jaga hatinya. Meskipun sebagai manusia biasa, dia akan masih banyak punya kekurangan. Tapi justru lewati itu semua, dia belajar untuk tetap bergantung pada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau buat banyak mujizat dalam hidup saudara. Tapi ingat, kalau Tuhan mulai buat banyak mujizat dalam hati kita, itu berarti saudara frontal dengan setan. Setan nggak peduli sudah melayani Tuhan. Selama hidup sudah susah, selama hidup sudah menderita, selama rumah tangga sudah ribut terus, dia nggak peduli sama sekali. Tapi kalau dia mulai lihat masa mudamu diberkati, usahamu maju, usahamu sukses, oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia mulai nggak senang. Kalau dia mulai lihat saudara ditipu, dia mulai lihat saudara hancur, dia nggak peduli. Lainnya Tuhan saja dalam kondisi gitu nggak apa-apa, cepat lemah yang kayak begini. Tapi waktu dia lihat saudara kuat, teguh, tangguh, lalu menang, lihat mujizat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia rancangkan yang jahat. Tapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, Allah yang memulai sesuatu yang baik dalam hidup kita, dia akan menyertai sampai pada akhirnya. Dia adalah yang Alfa, dia adalah yang Omega. Alkitab berkata bahwa kamu sudah mulai dengan roh, jangan mengakhiri dalam daging. Tetap setia, tetap nantikan pertolongannya. Dia tidak pernah terlambat dalam membela anak-anaknya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara-saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, saudara juga boleh taruh tangan kanan saudara di dada, karena lewat program ini saya mau berdoa untuk setiap saudara, karena saya percaya kuasanya tidak berubah, dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa untuk setiap pendengar sekalian yang taruh tangan kanan ini di dada, karena mungkin mereka sudah mengalami mujizat, tapi hari-hari ini mengalami begitu banyak kekecewaan, tekanan, dan masalah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga mereka tangguh, teguh, dan kuat, karena Allah yang memulai adalah Allah yang menyelesaikan, Allah yang adalah Alfa, Allah juga yang adalah Omega. Kami yang sudah memulai dengan roh bersama dengan Tuhan, kami tidak mau akhiri dengan kekecewaan dan di dalam daging serta kesombongan, tapi kami mulai dengan roh, kami akan mengakhirinya dengan roh, dengan kemenangan, dengan kekuatan pertolongan, kedewasaan iman, karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa anak-anaknya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara, karena kita tahu di dalam Dia kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sampai berjumpa pada program berikut. Doa saya menyertai saudara, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Dapat menegur seseorang dengan bermacam-macam alasan. Bisa saja orang menegur seseorang karena iri. Nah, ini cukup banyak. Jadi orang menegur orang lain karena dia sebetulnya iri. Kayak dia bilang, kamu tuh baju jangan sembarangan dong. Nah, gitu. Padahal sebetulnya dia iri karena udah banyak orang di kantor itu yang bilang, aduh, itu orang itu kok cantik ya, atau orang itu kok gagah ya. Lalu karena dia rasa iri, maka dia tegur orang itu. Yang kedua, ada orang yang menegur orang lain karena menurut dia orang ini berbeda dengan dia. Jadi kalau berbeda menurut dia itu pasti salah. Jadi saya perlu tegur dia, karena kebetulan dia mungkin orangnya lebih serius, sementara orang ini banyak tertawa, banyak make jokes begitu. Lalu dia bilang, kamu tuh mesti serius ya dalam bekerja, jangan terlalu banyak tertawa. Jadi ditegur karena memang dia sebetulnya nggak mengerti tentang keberagaman hidup itu sendiri gitu. Jadi ada orang yang menegur karena iri, ada orang yang menegur karena memang tidak mengerti, atau ada orang yang menegur karena memang dia
tersinggung aja gitu, karena memang orangnya tuh emosional gitu, gak bisa lihat orang lain bagaimana sedikit dia mau kendalikan, karena itu dia tegur orang lain, dia marah, dan biasanya dengan cara yang keras, biasanya dengan cara yang kasar gitu. Lalu yang selanjutnya juga ada orang yang menegur karena memang dia mau buktikan kuasa yang dia punya, jadi dia mau menundukkan orang lain dengan cara-cara dia itu menegur orang lain. Tetapi yang kelima, saya pikir ini yang terbaik. Ada orang yang menegur karena kasih. Jadi dia menegur karena dia ingin perbaikan. Dia menegur dengan sabar. Dia menegur dengan pengertian. Dan dia menegur sambil memberitahu bagaimana tindakan seharusnya. Nah, orang-orang seperti ini yang kita butuhkan di sekitar kita. Kalau kita sudah kehilangan orang-orang yang bisa menegur kita, tahukah saudara bahwa saudara berada pada posisi yang lemah? Kepada saudara-saudara yang adalah hamba Tuhan misalnya, kepada saudara yang adalah pengusaha, kepada saudara yang adalah pedagang, kalimat saya buat saudara sederhana. Saudara butuh orang-orang di sekitar saudara yang masih bisa menegur saudara. Kalau sudah tidak ada orang lagi yang bisa menegur kita, berarti kita sedang ada di ambang kejatuhan. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Masing-masing kita punya kekurangan. Nah, itu sebabnya kita butuh teman. Bukan hanya bisa mengencourage kita, menguatkan kita di saat kita lemah, tapi juga menegur kita, memberitahukan kesalahan kita pada waktu kita jalan melenceng. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali orang tidak ingin ditegur, orang ingin dipuji, tetapi satu pujian sebetulnya terlalu banyak, tapi 1000 teguran yang membawa kita pada kemajuan itu terlalu sedikit. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kembali kepada kita bahwa betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi penuh mujizat, penuh kemenangan, dan penuh dengan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang teguran. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, banyak orang sebetulnya senang menegur orang lain, tetapi tidak senang ditegur. Lalu cara orang menegur ini juga banyak yang keliru. Ada banyak orang menegur orang lain, tujuannya sih baik. Aduh, saya nggak enak ya tegur langsung. Coba deh, saya mau kasih tahu sama kamu, tolong sampaikan. Nah, ini adalah teguran yang paling keliru. Jangan pernah menegur orang, tapi sebetulnya saudara bicarakan orang itu. Karena apa yang terjadi bukan teguran yang sudah buat, tapi hasutan. Saudara menghasut banyak orang untuk gak suka sama sikap dia. Kenapa? Karena saudara tidak datangi langsung dan menegurnya. Nah, karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab buat saya adalah buku yang luar biasa. Alkitab bukan hanya bicara tentang sorga dan neraka, tapi dia juga Alkitab bicara bagaimana hidup kita dapat menerima teguran dan dapat menjadi orang yang menegur orang lain, tetapi membangun dan menguatkannya. Nah, dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Perhatikan kalimat ini. Kami juga menasihatkan kamu, saudara-saudara. Jadi Paulus sedang ingatkan jemaat di Tesalonika dan juga sedang mengingatkan kita. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, tapi hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Jadi ada 4 hal yang menarik di sini. Tegur mereka yang hidup tidak tertib, hibur mereka yang tawar hati, bela mereka yang lemah, sabar terhadap semua orang. Nah, saya ini semua berhubungan. Jadi kalau ada yang lemah, ada yang salah, kita harus tegur. Tetapi ketika ditegur, orang itu bisa tawar hati, kita harus hibur. Di dalam teguran kita jangan menjatuhkan, tapi kita memberi hiburan, ya kan? Tetapi kemudian pada saat mereka udah terhibur, ya mereka udah mulai bangkit tapi lemah, kita harus bela. Dan di saat seperti itu kita jangan arogan, tapi Alkitab bilang sabar terhadap semua orang. Nah, dari sini kita bicara hal yang menarik sekali tentang teguran. Karena kalau kita bicara tentang teguran, ada beberapa hal yang harus kita perlu ingat beberapa hal ini. Yang pertama, siapa sebetulnya yang dapat menegur orang lain, ya kan? Apakah semua orang
Ya, sebetulnya semua orang bisa menegur orang lain. Tetapi siapa yang Paulus sedang maksudkan jemaat di Tesalonika ini untuk kita menegur? Yang pertama, siapa yang dapat menegur orang lain adalah orang yang mengasihi dan hidup di dalam Yesus. Jadi dasar teguran tadi sudah saya jelaskan. Jangan karena iri, jangan karena saudara jengkel aja gitu. Jangan karena saudara mau kendalikan, mau nunjukkan kuasa saudara. Itu teguran-teguran yang negatif sekali. Nah, kita harus menegur harus karena mengasihi. Saudara mengasihi rekan kerja saudara, saudara mengasihi bawahan saudara. Saudara pikir, wah dia nih kalau begini terus nih kerjanya malas begini, dia nggak bakal karirnya bagus gitu. Jadi karena ada kasih dalam hati saudara, saudara menegur. Tapi kasih aja nggak cukup. Kalau hidup sudah nggak bener, ya kan? Bagaimana sudah bisa tegur orang lain gitu? Sudah lihat, wah ini orang kok main sama suami orang misalnya. Ini orang kok udah nikah gitu, tapi kok masih genit banget gitu orangnya. Lalu masih gampang sekali pergi sama perempuan-perempuan. Lalu sudah mau tegur orang ini. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Mungkin sudah mengasihi, aduh dia kan punya anak 3 gitu. Kalau dia begini terus nanti bagaimana istri sama anak-anaknya atau bagaimana suaminya dan anak-anaknya gitu kan? Nah, tapi sudah bisa aja mengasihi. Tapi kalau sudah sering gak hidup dalam Yesus, saudara juga nikah 2 kali, saudara juga punya teman selingkuh, saudara juga hidup gak benar. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, hidup saudara gak ada artinya untuk menegur orang lain. Oh, saudara tegur orang lain akan bilang apa? Lu ngaca dulu baru tegur gua gitu. Nah, jadi siapa yang dapat menegur? Orang yang mengasihi. Jadi karena kasih, seorang ayah menegur anaknya karena kasih. Tetapi papa yang menegur ini, papa juga harus hidup dalam Yesus. Mama yang menegur ini harus mama yang hidup dalam Yesus. Mertua yang menegur ini adalah mertua yang hidup dalam Yesus. Jangan cuma karena wah mantu saya begini dimaki-maki seenaknya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan nggak bisa hidup gitu. Jadi siapa yang dapat menegur? Yang pertama adalah orang yang mengasihi, dan yang kedua orang yang memang hidupnya di dalam Kristus. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang teguran, yang pertama siapa yang dapat menegur? Sudah saya jelaskan. Yang kedua, bagaimana menegur? Nah, ada 3 hal yang penting kalau kita bicara tentang bagaimana menegur. Harus di waktu yang tepat, di cara yang tepat, dan memakai kata-kata yang tepat. Makanya selalu saya bilang begini, siapapun bisa menegur. Tapi menegur seseorang di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan memakai kata-kata yang tepat, ini yang dibutuhkan dunia ini. Ini yang dibutuhkan dalam keluarga. Ini yang dibutuhkan dalam pelayanan. Orang-orang yang dapat menegur bukan hanya melampiaskan emosinya. Tahukah saudara, ada banyak orang menegur hanya melampiaskan emosinya. Tetapi orang-orang yang menegur di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan mempergunakan kata-kata yang tepat. Ini teguran yang membangun. Dan yang ketiga, siapa yang perlu ditegur? Saya catat di sini beberapa hal penting. Yang pertama, yang bisa ditegur adalah orang yang salah. Jadi kita menegur orang bukan karena orang itu berbeda, karena orang itu menyebalkan buat kita, karena kita nggak suka aja gitu lihat cara-cara. Lu salah. Loh, orang yang perlu ditegur itu orang yang salah. Jangan yang kita pikir salah. Jadi artinya, kalau kita mau negur orang, kita harus tahu dulu bahwa dia betul salah. Dan baru kita tegur. Jangan cuma kata orang dia salah, lalu kita coba tegur. Nah, yang perlu ditegur yang pertama orang yang salah. Yang kedua adalah orang yang sedang menuju pada kebinasaan. Aduh, dia mulai terlibat dengan obat terlarang, dia mulai hidup dengan seks bebas, dia mulai pergi ke dukun. Engkau mutlak harus menegurnya. Karena kalau tidak, dia akan menuju pada kebinasaan. Dan yang ketiga adalah orang yang sudah melupakan Tuhan. Kalau dia sudah mulai melupakan Tuhan, dan mungkin setiap kali sudah tanya, dia bilang, ya, tapi sebetulnya sudah tahu, wah ini orang ini udah makin hari makin jauh, dia pacaran sama orang yang gak seiman, hidupnya gak karu-karuan, lalu kita lihat, wah ini orang sudah mulai melupakan Tuhan, udah gak pernah ibadah lagi, udah gak pernah tertarik berbuat hal-hal yang baik buat Tuhan lagi. Nah, orang seperti ini harus kita tegur. Lalu pertanyaan saudara sederhana, bagaimana kalau mereka nggak mau dengar teguran? Jawaban saya sederhana. Yang penting dari saudara sudah menyatakan kasih itu. Yang penting dari saudara sudah waktu yang tepat, cara yang tepat, mempergunakan kata-kata yang tepat. Lebih dari itu, biarkan Roh Kudus. Dan itu juga berarti kalau saudara tegur orang, lalu orang itu berbalik dari jalan yang jahat, jangan pernah merasa bangga. Gua tuh yang tegur dia, gua tuh yang ingetin dia. Kalau nggak ada gua, udah hancur hidupnya. Saudaraku, saudara nggak perlu bangga. Kenapa? Karena yang bisa menjamah hati orang adalah Roh Kudus. Untuk ketaatan saudara, menegur, menasihati, membangun orang lain, Roh Kudus akan memberkati saudara. Tapi yang dapat merubah hati manusia bukan saudara, bukan nasihat kita, bukan teguran kita,
kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kalau sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus saya juga mau berdoa untuk setiap pendengar sekalian. Saudara-saudara pendengar sekalian yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang ada dalam masa-masa yang sukar, bahkan setiap mereka Tuhan yang mungkin sakit hati karena ditegur, atau mungkin selama ini tahu rekan-rekannya salah tapi tidak pernah menegur karena nggak berani. Bapak, hari ini kami dengar firman Tuhan, hidup kami harus jadi berkat, jadi saksi, jadi terang. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga mujizat, kuasa, anugerah Tuhan mulai terjadi dalam hidup kami, dan juga Tuhan bangkitkan kami untuk menjadi terang Kristus dimanapun Tuhan tempatkan. Kami berani menegur yang salah, mengingatkan, menasihatkan, dan menuntunnya ke jalan yang benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus pemenang dan senantiasa memberi yang terbaik buat kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini hari Tuhan. Sudah bisa bayangin Lazarus yang tadinya lagi senang-senangnya, Lazarus yang lagi bersyukur-bersyukurnya, Lazarus yang lagi memuji Allah karena kedahsyatan kuasa yang dia terima. Tiba-tiba dia dengar kabar saya mau dibunuh. Loh, kenapa mujizat justru membuat saya dibunuh? Loh, tadinya saya memang sudah mati, Yesus yang memberi saya hidup. Kenapa kehidupan yang sudah diberikan itu sekarang mau diambil lagi? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang mau ditaruh oleh setan dalam pikirannya, yaitu supaya dia kecewa, dia kirim orang-orang yang merancangkan yang jahat. Dan sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau ada orang-orang yang merancangkan yang jahat buat hidup saudara, saudara jangan benci orang itu, tapi saudara lawan setan di dalam dirinya. Kenapa? Karena orang itu adalah orang-orang kiriman setan. Jadi saudara jangan benci orangnya, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, kata Alkitab. Yang kedua, bagaimana setan bekerja untuk merampas kebahagiaan, sukacita, kemenangan yang sudah kita terima dari mujizat. Yang kedua, dia buat hati kita kecewa. Jadi setelah dia kirim orang-orang yang merancangkan yang jahat, dia mau menyerang hatimu, supaya akhirnya hatimu menjadi kecewa. Dia berharap sampai Lazarus mulai berpikir, loh, kalau dia membangkitkan saya dari kematian, kenapa hanya sebegini singkat waktunya? Sekarang saya mau dibunuh lagi. Loh, apa yang terjadi? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan mau kita kecewa. Karena orang yang kecewa akan menjadi orang yang tidak berbuat apa-apa. Orang yang kecewa menjadi orang yang nggak peduli dengan Kristus. Orang yang kecewa menjadi orang yang menghalalkan segala cara. Tapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan bahwa waktu iblis mau taruh kecewa dalam hati saudara, belajar tolak dalam hati saudara dan bilang, Tuhan sudah terlalu baik buat saya. Masalah ada, persoalan ada, tapi kebaikan Tuhan tidak bisa dihapus hanya dengan masalah. Kebaikan Tuhan nggak bisa dihapus hanya dengan persoalan. Kebaikan Tuhan nggak bisa dihapus hanya dengan fitnah-fitnah yang saya dengar. Kebaikan Tuhan nggak bisa dihapus hanya dengan segala ketidakadilan yang sedang saya alami dalam hidup saya. Tuhan terlalu baik, saya mesti tetap bersyukur untuk segala kebaikannya. Yang ketiga, bagaimana cara setan mau merampas kita sehingga kita nggak bisa nikmati berkat dan nggak bisa jadi berkat. Yang pertama sudah saya jelaskan, bahwa dia akan kirim orang-orang yang merancang yang jahat. Yang kedua, dia mau buat hati kita kecewa. Dan yang ketiga, dia mau buat kita menjadi sombong. Dia mau membuat kita menjadi masa bodoh dengan yang lain. Toh saya sudah terima mujizat, toh saya sudah alami hal yang baik. Dan akhirnya kalau ada kesombongan itu menjadi celah. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Oh, Lazarus dia jaga hatinya. Dia jaga hatinya. Dia jaga hatinya. Meskipun sebagai manusia biasa, dia akan masih banyak punya kekurangan. Tapi justru lewati itu semua, dia belajar untuk tetap bergantung pada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau buat banyak mujizat dalam hidup saudara. Tapi ingat, kalau Tuhan mulai buat banyak mujizat dalam hati kita, itu berarti saudara frontal dengan setan. Setan nggak peduli saudara melayani Tuhan. Selama hidup sudah susah, selama hidup sudah menderita, selama rumah tangga sudah ribut terus, dia nggak peduli sama sekali. Tapi kalau dia mulai lihat masa mudamu diberkati, usahamu maju, usahamu sukses, oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia mulai nggak senang.
Kalau dia mulai lihat saudara ditipu, dia mulai lihat saudara hancur, dia nggak peduli. Lainnya Tuhan saja dalam kondisi gitu nggak apa-apa, cepat lemah yang kayak begini. Tapi waktu dia lihat saudara kuat, teguh, tangguh, lalu menang, lihat mujizat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia rancangkan yang jahat. Tapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, Allah yang memulai sesuatu yang baik dalam hidup kita, dia akan menyertai sampai pada akhirnya. Dia adalah yang Alfa, dia adalah yang Omega. Alkitab berkata bahwa kamu sudah mulai dengan roh, jangan mengakhiri dalam daging. Tetap setia, tetap nantikan pertolongannya. Dia tidak pernah terlambat dalam membela anak-anaknya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara-saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, saudara juga boleh taruh tangan kanan saudara di dada, karena lewat program ini saya mau berdoa untuk setiap saudara, karena saya percaya kuasanya tidak berubah, dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa untuk setiap pendengar sekalian yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin mereka sudah mengalami mujizat, tapi hari-hari ini mengalami begitu banyak kekecewaan, tekanan, dan masalah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga mereka tangguh, teguh, dan kuat, karena Allah yang memulai adalah Allah yang menyelesaikan, Allah yang adalah Alfa, Allah juga yang adalah Omega. Kami yang sudah memulai dengan roh bersama dengan Tuhan, kami tidak mau akhiri dengan kekecewaan dan di dalam daging serta kesombongan, tapi kami mulai dengan roh, kami akan mengakhirinya dengan roh, dengan kemenangan, dengan kekuatan pertolongan, kedewasaan iman, karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa anak-anaknya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara, karena kita tahu di dalam Dia kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sampai berjumpa pada program berikut. Doa saya menyertai saudara, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Dapat menegur seseorang dengan bermacam-macam alasan. Bisa saja orang menegur seseorang karena iri. Nah, ini cukup banyak. Jadi orang menegur orang lain karena dia sebetulnya iri. Dia bilang, kamu tuh baju jangan sembarangan dong. Nah, gitu. Padahal sebetulnya dia iri karena udah banyak orang di kantor itu yang bilang, aduh, itu orang itu kok cantik ya, atau orang itu kok gagah ya. Lalu karena dia rasa iri, maka dia tegur orang itu. Yang kedua, ada orang yang menegur orang lain karena menurut dia orang ini berbeda dengan dia. Jadi kalau berbeda menurut dia itu pasti salah. Jadi saya perlu tegur dia. Contohnya sederhana, suami stres di kantor, dia pulang marah-marah, istrinya salah sedikit, dia bentak, dia maki. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, istrimu salah, perlu engkau tegur, perlu engkau perbaiki, perlu engkau koreksi, karena engkau adalah kepala dalam keluarga, engkau adalah pimpinan dalam keluarga, imam yang Tuhan percayakan. Tapi itu bukan berarti engkau bisa seenaknya terhadap dia. Begitupun istri-istri, kadang-kala sudah kecewa sama suaminya, masalah sama mertua, anak salah sedikit langsung dipukul, langsung dibentak. Ini yang saya bilang, kita seringkali marah untuk alasan-alasan yang keliru. Alkitab dengan tegas bilang, jangan marah karena seorang yang berbuat jahat, atau seorang yang hidupnya nggak benar tapi hidupnya diberkati. Ada banyak orang juga marah karena lihat, orang lain kok lebih sukses, orang lain kok lebih hebat, lalu dia mulai memfitnah, lalu mulai akhirnya melontarkan isu-isu yang enggak. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalaupun kau menjadi marah, alasan harus benar. Yesus marah dengan tegas berkata, rumahku harus disebut rumah doa. Kenapa engkau menjadikannya sarang penyamun? Yang kedua, saya pelajari, kita seringkali marah karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Coba saudara lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi yang kedua saya pelajari bahwa kenapa Alkitab berkata berhentilah marah, karena kita seringkali marah karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang marah sebetulnya karena panik, ada banyak orang marah sebetulnya karena sedang khawatir, kalau dia mulai marah dalam hidupnya. Tapi kalau dia mau percaya kepada Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yusuf punya alasan untuk marah, tetapi dia bilang, aku inikah pengganti Allah?
Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Kenapa Yusuf tidak marah di tengah semuanya itu? Jawaban saya sederhana, karena Yusuf percaya ada Tuhan yang membela, ada Tuhan yang menguatkan, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, dan ada Tuhan yang selalu menolong tepat pada waktunya. Berarti sekali lagi saya ulangi bahwa kita seringkali marah untuk alasan-alasan yang keliru. Yang kedua, kita seringkali marah karena kita tidak percaya dan tidak berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, coba saudara lihat pada ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 dikatakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan hentikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berarti yang ketiga saya pelajari, kita seringkali marah. Kenapa? Karena kita tidak menyadari jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan itu unik. Kadangkala Tuhan gak bekerja seperti yang kita harapkan. Kadangkala Tuhan gak menjawab doa kita seperti yang kita minta. Tapi Tuhan jalannya unik. Tetapi ini yang kadangkala membuat kita gak sabar. Ini yang kadangkala membuat kita, kenapa sih begini? Dan akhirnya kita mulai marah. Kita marah terhadap diri sendiri. Kita marah terhadap Tuhan. Kita marah pada orang di sekitar kita. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, Ayub berkata begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dengan lain kata, Ayub berkata, meskipun aku gak mengerti jalannya hari ini, tetapi aku tahu saatnya akan tiba. Aku akan memahami bahwa apapun yang Tuhan kerjakan pasti baik dalam kehidupan kita. Jadi ingat, kita seringkali marah untuk alasan-alasan yang keliru. Yang kedua, kita seringkali marah karena kita tidak percaya dan tidak berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, kita seringkali marah karena kita tidak menyadari jalan-jalan Tuhan. Yang keempat, coba lihat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan demikian, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Berarti yang keempat, yang terakhir saya pelajari, kita seringkali marah karena tidak menyadari dampak negatif dari marah itu. Marah itu sendiri bisa membuat saudara kehilangan damai. Marah itu sendiri bisa membuat saudara makin jauh dari Tuhan. Marah itu sendiri akhirnya bisa membuat tubuh saudara tertekan dan akhirnya penyakit mulai menyerang. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, engkau boleh marah jika alasannya benar, tetapi caranya juga harus benar, terhadap orangnya juga harus benar. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, kuasai diri, jadi tenang. Ingat, ada banyak dampak-dampak negatif kalau kita melampiaskan amarah kita dengan emosi yang mendalam. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, ketika engkau marah, tanyakan kepada diri saudara sendiri, adakah amarah saya ini untuk mengubah orang lain? Adakah di tengah amarah saya tetap jadi berkat? Adakah di tengah amarah saya justru meninggikan nama Kristus? Mungkin saudara berkata, itu kan gak mungkin punya. Loh, kenapa? Orang di tengah marahnya bisa tetap menyatakan kasih Kristus. Dalam marahnya tetap dapat menyatakan hal-hal yang baik yang harus disampaikan. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mengingatkan, biarlah setiap kita menguasai diri dalam segala perkara, dan lewat hidup kita, lewat masa-masa yang sukar, bahkan lewat kita mendidik dengan amarah, tetap di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, saya juga mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, yang berdoa buat yang sakit, yang berdoa buat yang berbeban berat, yang berdoa buat mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, hamba juga doa buat orang-orang muda yang sedang ada dalam pergumulan. Bapak, hamba berdoa buat setiap mereka yang sedang bingung dengan pekerjaannya. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, atau mereka yang hari ini mudah marah, atau mereka yang memang hidupnya dikuasai dengan amarah karena kebetulan dia mungkin orangnya lebih serius, sementara orang ini banyak tertawa, banyak make jokes begitu. Lalu dia bilang, kamu tuh mesti serius ya dalam bekerja, jangan terlalu banyak tertawa. Jadi ditegur karena memang dia sebetulnya nggak mengerti tentang keberagaman hidup itu sendiri gitu. Jadi ada orang yang menegur karena iri, ada orang yang menegur karena memang tidak mengerti, atau ada orang yang menegur karena memang dia tersinggung aja gitu, karena memang orangnya tuh emosional gitu, gak bisa lihat orang lain bagaimana sedikit dia mau kendalikan, karena itu dia tegur orang lain, dia marah, dan biasanya dengan cara yang keras, biasanya dengan cara yang kasar gitu. Lalu yang selanjutnya juga ada orang yang menegur karena memang dia mau buktikan
kuasa yang dia punya. Jadi dia mau menundukkan orang lain dengan cara-cara dia itu menegur orang lain. Tetapi yang kelima, saya pikir ini yang terbaik. Ada orang yang menegur karena kasih. Jadi dia menegur karena dia ingin perbaikan. Dia menegur dengan sabar, dia menegur dengan pengertian, dan dia menegur sambil memberitahu bagaimana tindakan seharusnya. Nah, orang-orang seperti ini yang kita butuhkan di sekitar kita. Kalau kita sudah kehilangan orang-orang yang bisa menegur kita, tahukah saudara bahwa saudara berada pada posisi yang lemah? Kepada saudara-saudara yang adalah hamba Tuhan misalnya, kepada saudara yang adalah pengusaha, kepada saudara yang adalah pedagang, kalimat saya buat saudara sederhana. Saudara butuh orang-orang di sekitar saudara yang masih bisa menegur saudara. Kalau sudah tidak ada orang lagi yang bisa menegur kita, berarti kita sedang ada di ambang kejatuhan. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Masing-masing kita punya kekurangan. Nah, itu sebabnya kita butuh teman. Bukan hanya bisa mengencourage kita, menguatkan kita di saat kita lemah, tapi juga menegur kita, memberitahukan kesalahan kita pada waktu kita jalan melenceng. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali orang tidak ingin ditegur, orang ingin dipuji, tetapi satu pujian sebetulnya terlalu banyak, tapi 1000 teguran yang membawa kita pada kemajuan itu terlalu sedikit. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kembali kepada kita bahwa betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi penuh mujizat, penuh kemenangan, dan penuh dengan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang teguran. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, banyak orang sebetulnya senang menegur orang lain, tetapi tidak senang ditegur. Lalu cara orang menegur ini juga banyak yang keliru. Ada banyak orang menegur orang lain, tujuannya sih baik. Aduh, saya nggak enak ya tegur langsung. Coba deh, saya mau kasih tahu sama kamu, tolong sampaikan. Nah, ini adalah teguran yang paling keliru. Jangan pernah menegur orang, tapi sebetulnya saudara bicarakan orang itu. Karena apa yang terjadi bukan teguran yang sudah buat, tapi hasutan. Saudara menghasut banyak orang untuk gak suka sama sikap dia. Kenapa? Karena saudara tidak datangi langsung dan menegurnya. Nah, karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab buat saya adalah buku yang luar biasa. Alkitab bukan hanya bicara tentang sorga dan neraka, tapi dia juga Alkitab bicara bagaimana hidup kita dapat menerima teguran dan dapat menjadi orang yang menegur orang lain, tetapi membangun dan menguatkannya. Nah, dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Perhatikan kalimat ini, kami juga menasihatkan kamu, saudara-saudara. Jadi Paulus sedang ingatkan jemaat di Tesalonika dan juga sedang mengingatkan kita. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, tapi hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Jadi ada 4 hal yang menarik di sini. Tegur mereka yang hidup tidak tertib, hibur mereka yang tawar hati, bela mereka yang lemah, sabar terhadap semua orang. Nah, saya ini semua berhubungan. Jadi kalau ada yang lemah, ada yang salah, kita harus tegur. Tetapi ketika ditegur, orang itu bisa tawar hati, kita harus hibur. Di dalam teguran kita jangan menjatuhkan, tapi kita memberi hiburan, ya kan? Tetapi kemudian pada saat mereka udah terhibur, ya mereka udah mulai bangkit tapi lemah, kita harus bela. Dan di saat seperti itu kita jangan arogan, tapi Alkitab bilang sabar terhadap semua orang. Nah, dari sini kita bicara hal yang menarik sekali tentang teguran. Karena kalau kita bicara tentang teguran, ada beberapa hal yang harus kita perlu ingat beberapa hal ini. Yang pertama, siapa sebetulnya yang dapat menegur orang lain, ya kan? Apakah semua orang? Ya, sebetulnya semua orang bisa menegur orang lain. Tetapi siapa yang Paulus sedang maksudkan jemaat di Tesalonika ini untuk kita menegur? Yang pertama, siapa yang dapat menegur orang lain adalah orang yang mengasihi dan hidup di dalam Yesus. Jadi dasar teguran tadi sudah saya jelaskan, jangan karena iri, jangan karena saudara jengkel aja gitu.
Jangan karena saudara mau kendalikan, mau menunjukkan kuasa saudara. Itu tuh teguran-teguran yang negatif. Karena berdoa di dalam nama Yesus, sehingga kami mulai menguasai diri, kami mulai menyalibkan daging, dan kami mulai berjalan dengan kesabaran dan penguasaan diri. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan akan nyata. Hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup. Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Yang terbaik Dia berikan buat kita yang percaya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang timbul dalam pikiran kita, kasihan, kita turut menangis bersama dia. Karena menangis bersama dengan orang yang menangis adalah satu sikap otomatis. Tetapi tahukah saudara, jauh lebih sukar tertawa bersama dengan orang yang tertawa. Ketika orang itu sukses, ketika orang itu diberkati, ketika orang itu maju, ketika orang itu berhasil, dapatkah kita tersenyum dan berkata, selamat untuk keberhasilanmu, kamu memang hebat, kamu memang lebih dari saya. Tetapi seringkali yang terjadi, orang justru memfitnah, orang justru coba menjelek-jelekan sambil berkata, dia sukses karena pintar menjilat, dia sukses karena pakai dukun, dia sukses karena menghalalkan segala cara, dia sukses karena korupsi. Kita senang membuat orang lain itu suksesnya tercela. Tetapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, biarlah kita tertawa bersama dengan orang yang tertawa, kita menangis bersama dengan orang yang menangis. Disitulah terletak kebahagiaan yang sejati. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang membuka wawasan kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena jika kita melangkah dalam hidup ini dengan mengandalkan Tuhan dan berjalan seperti firman Tuhan, maka hal-hal yang dahsyat dan luar biasa senantiasa akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Dalam program ini kita sedang membahas tentang membunuh Lazarus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah Lazarus baru dibangkitkan dari kematian? Bukankah Lazarus sedang bercerita tentang pengalaman-pengalaman indah, pengalaman-pengalaman dahsyat yang dia terima dari Tuhan? Tapi tahukah saudara, tidak semua orang tersenyum bersama dengan dia? Tahukah saudara bahwa tidak semua orang memuji Tuhan bersama dengan dia? Tahukah saudara, tidak semua orang bersuka cita untuk karya yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya? Tetapi apa yang terjadi? Justru orang bersepakat, justru orang merancangkan yang jahat, orang merencanakan pembunuhan terhadap Lazarus. Kita lihat sama-sama dalam Yohanes pasal 12, Yohanes pasal 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Dalam Yohanes 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Jadi perhatikan, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang sekarang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lazarus tiba-tiba menjadi orang yang begitu populer. Lazarus tiba-tiba menjadi orang yang begitu dikagumi. Lazarus sekarang telah menjadi orang yang begitu dicari-cari orang karena kesaksiannya, karena kedahsyatan yang dia terima, sehingga orang menganggap, wah, ini seorang yang sangat luar biasa. Ayat 10. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Saya bisa bayangkan ketika Lazarus begitu dikagumi, ketika Lazarus begitu meyakinkan orang tentang pengalamannya yang dahsyat dan luar biasa, apa yang terjadi? Imam-imam kepala justru bermufakat untuk membunuhnya, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa belajar bahwa orang yang menerima mujizat, jangan enak-enakan saja. Jangan selalu pikir, oh saya udah terima mujizat, oh semua sudah beres. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan salah, masih ada tugas. Sehingga kita tidak boleh takut, karena setelah kita terima mujizat, ada tugas untuk kita jadi saksi, untuk kita jadi berkat, untuk kita menceritakan segala hal-hal yang manis yang kita terima bersama dengan Tuhan. Tetapi tertawa kita seringkali bukan merupakan tertawa orang lain. Kadang-kadang tertawa kita justru kadang-kadang menjadi amarah buat orang
orang lain. Tertawa kita kadang-kala menjadi air mata orang lain, karena orang nggak bisa terima. Masa dia sekarang sudah enak-enak begitu, katanya iring Tuhan, apa itu? Sehingga ingat, kita masih ada tugas untuk menjadi saksi Tuhan. Jadi kita nggak boleh takut, kita nggak bisa enak-enak, kita nggak bisa santai-santai. Oh, saya udah terima mujizat, oke, semuanya udah beres. No, saya sudah terima mujizat, berarti saya harus bertindak. Karena dengar baik, setan nggak suka saudara diberkati, setan nggak suka saudara menjadi berkat, setan nggak senang rumah tanggamu diberkati, rumah tanggamu jadi berkat, sehingga dia selalu mau menyerang, dia selalu mau menggoncangkan. Kalau dia nggak bisa menggoncangkan saudara, dia nggak bisa adu domba di dalam keluarga saudara, dia nggak bisa buat suami benci istri, istri benci suami, sampai akhirnya mereka ribut terus-menerus. Nah, kalau setan nggak bisa buat begitu, apa yang terjadi? Setan akan kirim orang lain untuk menyerang, setan akan kirim orang lain untuk menggoncangkan, karena dia nggak suka sama sekali lihat kita diberkati dan menjadi berkat. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Nah, saya pelajari bagaimana setan coba untuk merampas berkat, kemenangan, mujizat yang sudah kita terima. Yang pertama, dia kirim orang-orang yang merancang yang jahat. Dia kirim orang-orang yang merencanakan yang jahat. Sehingga saudaraku yang kasih dalam marah menjadi ciri orang modern. Bahkan bagi banyak orang hari-hari ini, marah seringkali dianggap sebagai bagian dari solusi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya kalau kita jujur, bukan soal marahnya itu yang dosa atau marahnya yang salah, tetapi seringkali yang harus kita tanyakan, mengapa kita marah, ya kan? Atau terhadap siapa kita marah? Lalu bagaimana marahnya kita, gitu. Itu yang menentukan banyak. Contohnya sederhana, mengapa kita marah, ya kan? Ada banyak orang marah alasannya nggak benar. Dia cuma marah karena dia tersinggung, misalnya. Dia marah karena apa yang diharapkan tidak terjadi, misalnya. Belum tentu karena kesalahan, gitu. Ada juga yang marahnya salah terhadap siapanya. Sebetulnya dia sedang marah sama atasannya, gitu. Tapi karena kesal, gitu, karena jengkel, akhirnya marahnya ditumpahkan kepada istrinya, gitu. Ada banyak istri-istri yang sebetulnya sedang jengkel sama suaminya, tapi marahnya ditumpahkan kepada pembantu, kepada anak-anak, misalnya, ya kan? Nah, lalu juga gimana marahnya? Ada banyak orang sebetulnya udah bukan marah, tapi udah menganiaya, misalnya. Ada banyak orang sebetulnya udah bukan marah, tapi maki, saudara-saudara. Nah, ini yang saya bilang bahwa marah hari-hari ini sudah menjadi warna suram dalam kehidupan kita, karena orang sudah penuh dengan emosi. Tetapi hari ini sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan betul, di zaman modern ini dunia makin menegangkan, dunia makin sibuk, tetapi biarlah hati kita tetap penuh dengan ketentraman, sehingga kalaupun kita marah kita tidak menjadi batu sandungan, marah kita tidak mendatangkan dosa, tapi marah kita justru mendatangkan hal-hal yang positif dalam hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari-harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang marah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sesabar-sabarnya orang pasti dia pernah marah, ya kan? Nah, tetapi kalau kita bicara tentang marah, berarti kita mesti jelas kenapa seorang itu marah, ya kan? Lalu terhadap siapa dia marah, lalu bagaimana dia mengungkapkan amarahnya. Nah, segala sesuatunya itu harus jelas. Nah, kalau kita lihat dalam Mazmur 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, Mazmur 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan di bawah judul perikop kebahagiaan orang fasik semu. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu
seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati, haleluya, akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat kenapa Alkitab dengan tegas berkata, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, pertanyaannya, mengapa Alkitab menyatakan dengan tegas berhentilah marah? Apakah itu berarti kita nggak boleh marah sama sekali? Anak kita salah, kita nggak boleh marahin. Suami kita salah, nggak boleh kita tegur. Anak buah kita salah, tidak boleh kita peringati. Apakah itu berarti bahwa kita harus jadi orang yang diam? Orang mau buat apa aja kita mesti diam sama sekali? Tidak. Tetapi ada hal-hal penting yang harus kita pikirkan. Yang pertama saya pelajari, kita sering kali marah untuk alasan-alasan yang keliru. Nah, ini harus kita sadari. Coba lihat ayat yang pertama, ayat yang kedua dikatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi yang pertama yang harus kita perlu mengerti, kita seringkali marah untuk alasan-alasan yang keliru. Contohnya sederhana, orang tua dan anak. Ada banyak orang tua yang marah sama anaknya tidak konsisten. Dia marah tergantung suasana hatinya. Kalau hatinya lagi senang, anak mau buat apapun silahkan. Tapi kalau hatinya lagi jengkel, anak salah sedikit, dia marah, dia maki. Jadi sebetulnya dia marah bukan untuk pendidikan anaknya, tapi dia marah hanya untuk mengungkapkan kejengkelan, kebencian, sakit hatinya, dan itu berbahaya. Marah seperti itu akan menjadi marah yang gelap. Marah yang seperti itu bisa menjadi marah yang gak sadar akan diri. Dia pukul, dia hajar, bahkan kadang-kala bukan cuma pukul dan hajar, saya sudah siksa saudara-saudara. Sebagai hamba Allah saya mengingatkan, ada banyak orang marah alasan-alasan yang dia sampaikan sebetulnya keliru.